Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali menjumpai Anda kembali bersama Rumah Sakit Advent Bandung dalam program Hidup Sehat. Dan kali ini saya akan membahas tentang istirahat yang cukup, yang merupakan hukum yang kedua dari 10 hukum hidup sehat, yang merupakan obat alami pemberian Tuhan. Dan para pemirsa, saya yakin banyak yang sudah mengetahui, mendengar, bahkan membaca bahwa secara ilmiah tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Ini beberapa penelitian yang bisa kita lihat yang melibatkan begitu banyak orang sehingga akhirnya direkomendasikan bahwa tidur yang optimal bagi orang dewasa adalah 7-8 jam setiap hari. Dan ini ada penelitian skala besar, meta-analisis, di mana kurang tidur dianggap 6 jam atau kurang. Jadi kurang dari 6 jam. Resiko hipertensi lebih tinggi, resiko kegemukan atau obesitas lebih tinggi, resiko diabetes mellitus sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi. Kemudian kekebalan tubuh. Dan ini dia. Ditemukan bahwa orang yang kurang tidur lebih dari 1 tahun, maka depresi akan meningkat lebih dari 40 kali. Itulah sebabnya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa rekomendasi WHO adalah tidur 8 jam atau 7 jam setiap hari. Itulah yang optimal untuk menjaga kesehatan kita. Meskipun saat ini, apalagi di masa pandemi ini, workaholic itu identik dengan kesuksesan. Persaingan menjadi ciri khas generasi saat ini. Yang lambat dianggap tertinggal. Dan istirahat 7-8 jam, membuang waktu. Sehingga mungkin bagi Anda, para pemirsa, 4 jam istirahat setiap hari dianggap cukup. Tapi mari kita lihat. Apa yang Anda mungkin tidak tahu sedang membunuh Anda perlahan-lahan. Ini adalah judul buku dari Dr. Don Kohlberg, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Akan tetapi ini dia, ini boleh dikata sedikit kesimpulan dari pembahasan pada saat ini, yaitu kurang istirahat atau kurang tidur berperan penting terhadap serangan jantung, kanker, obesitas, diabetes, dan banyak hal lain termasuk depresi. Dan kalau kita lihat 7 atau 8 jam itu menggunakan 1/3 dari total waktu yang Tuhan percayakan kepada setiap manusia, yaitu 24 jam sehari. Dan itu berarti kalau dia 60 tahun, 20 tahun dia paling kurang harusnya ada di tempat tidur. Dari segi kuantitas, apakah itu menunjukkan hal yang kurang penting? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa tidur merupakan hal yang penting. Dan kita mungkin sudah sering mendengar tentang ritme sirkadian yang menunjukkan bahwa manusia perlu istirahat. Siklus sepanjang hari yang ditentukan oleh gelap dan terang. Ternyata metabolisme dan sistem di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh malam atau oleh siang, gelap atau terang. Kita bisa melihat gambar ini, Gambar ini kalau kita searching atau googling, dan kita akan lihat ternyata ketika kita tidur ada perbedaan produksi daripada sel-sel kekebalan tubuh atau hormon di dalam tubuh kita. Dan itu adalah karya agung dari pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita manusia ciptaannya memerlukan istirahat, apalagi kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita perlu dipulihkan setiap hari sehingga Tuhan merancang tidur. Apakah Anda mengalami serangan jantung? Apakah saudara, keluarga Anda mengalami serangan jantung? Mungkin coba lihat pola tidur kita. Mungkin Anda kurang tidur. Coba lihat ini penelitian yang dilaporkan mohon maaf oleh Wes Youngberg dan kawan-kawan dalam buku mereka. Didapatkan bahwa terhadap penelitian 70.000 wanita, ini bukan suatu jumlah yang kecil, ditemukan bahwa tidur 5 jam. Tadi orang yang sukses, yang mau sukses saat ini menganggap 4 jam cukup. Ini tidur 5 jam, masih tambah 1 jam lagi. Ternyata ditemukan bahwa 40% dari 70
ribu orang wanita ini mempunyai kemungkinan lebih tinggi terkena serangan jantung dibandingkan dengan mereka yang tidur 8 jam. Penelitian yang juga dipublikasi oleh European Heart Journal pada tahun 2011 bahwa kurang tidur, jadi di bawah 6 jam, memiliki resiko 48% terjadinya serangan jantung karena jantung koroner, dan kemudian 15% ada resiko meninggal akibat stroke pada periode 7 sampai 25 tahun setelah kebiasaan ini. Dan Matthew Walker, profesor dari UCLA, telah mempublikasi bahwa tidur 6 jam atau kurang akan meningkatkan serangan jantung lebih dari 200%. Bukankah sebuah angka yang besar, Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan? Dan yang menarik dari apa yang dibagikan oleh Profesor Matthew Walker, bahwa dia melihat, mengamati suatu jumlah yang sangat besar dari populasi manusia di dunia, yaitu sekitar 1,6 miliar penduduk dunia yang tinggal di negara-negara yang 4 musim. Dan dan ditemukan bahwa pada musim semi, di mana waktu siang menjadi lebih panjang 1 jam, orang melek lebih lama 1 jam, ternyata terjadi peningkatan serangan jantung lebih dari 24%. Ini bukan suatu jumlah yang kecil, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu, adakah saudara kita yang sedang bergumul atau menderita kanker? Coba lihat pengalaman kita hari-hari kemarin. Kemarin saya baru mendapatkan ada satu kesaksian dari seorang penyintas, boleh dikata penyintas kanker. Dia telah membiasakan untuk tidur di atas jam 11. Selalu tidur di atas jam 11, kurang tidur, dan dia merasa, dia tidak tahu sebelumnya bahwa ternyata kurang tidur itu sangat berkontribusi terhadap terjadinya kanker atau berkembangnya sel-sel kanker. Dan statistik di Amerika menyebutkan bahwa perawat-perawat yang kerja malam, mereka memiliki resiko 4 kali lebih besar, lebih tinggi untuk memperoleh kanker bila mana mereka bekerja pada malam hari. Dan ini penelitiannya yang juga sudah di-share oleh Profesor Matthew Walker, bahwa bila mana orang tidur bukan orang begadang ya, orang tidur, tetapi tidurnya hanya 4 atau 5 jam satu malam, maka ternyata produksi dari natural killer cell, ini adalah sel antivirus alami, sel anti kanker alami, dia akan menurun dan tidak tanggung-tanggung angka penurunannya, yaitu 70%. Sehingga tidak heran orang yang kurang tidur, yang tidurnya di bawah 6 jam, maka angka kanker usus, kanker prostat, kanker payudara, atau kanker yang lain akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang dengan mempunyai kebiasaan tidur yang cukup. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan gambar ini yang sering saya bagikan kalau saya sedang membagikan tentang istirahat yang cukup. Sel yang di paling kiri atas itu adalah sel yang normal, dan di bawahnya itu adalah natural killer cell. Jika sel kita normal, maka natural killer cell atau sel pembunuh alami ini akan tenang-tenang saja. Tapi jika sel tubuh kita itu berubah menjadi tidak normal, apakah karena ada virus di dalamnya, misalnya ada virus COVID yang masuk ke dalamnya, atau ada virus hepatitis atau virus apapun yang masuk ke dalam sel tubuh kita, maka natural killer cell ini akan diaktifkan. Dia akan kenal bahwa ini ada tamu yang tidak diundang, dan dia akan merusak sel tersebut sehingga virus tersebut tidak akan berkembang biak. Tapi ini sekarang kita sedang berbicara tentang cancer. Hal yang sama, sistem atau mekanisme yang serupa akan dilakukan oleh natural killer cell, bahwa dia akan mengenali sel yang sudah berubah menjadi sel kanker atau sel ganas sehingga dia akan memusnahkan. Jadi kita bayangkan kalau kita kurang tidur, kemudian tadi 70% terjadi penurunan, berarti kalau kita sedang dapat virus COVID-19 misalnya,
kemudian kita tidak tidur cukup dalam waktu beberapa saat sebelum kita terpapar dengan virus COVID, tidak heran maka kita akan kalah, kita akan terpapar dengan virus tersebut. Demikian juga halnya bila mana sel-sel tubuh kita oleh karena kita makan tidak sehat, oleh karena stres yang tinggi, pikiran-pikiran yang negatif kemudian berubah, sel tersebut menjadi sel kanker, kemudian ditambah kita kurang tidur, maka gantinya sel natural killer itu akan memusnahkan sel yang sudah berubah ini, maka hal itu tidak akan terjadi oleh karena mungkin sangat sedikit atau lebih banyak sel yang bertumbuh jadi kanker dibandingkan sel natural killer karena terjadi penurunan produksi. Dan ini dia, hati yang tidak gembira, hati yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif akan menekan produksi natural killer yang terjadi pada malam hari. Itulah sebabnya WHO kemudian memberikan pernyataan bahwa bekerja pada malam hari itu adalah karsinogen atau hal yang akan menyebabkan kanker, sehingga direkomendasikan tidur 8 jam. Tetapi apa bahaya yang terburuk yang saya sebagai manusia dewasa akan bisa diperoleh? Bahaya terburuk apa? Ternyata bahaya terburuk yang orang kurang sadari adalah terjadinya penurunan fungsi otak jika kita kurang tidur dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana bisa? Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam otak kita ternyata setiap hari ada satu protein sampah yang dikeluarkan, dihasilkan oleh karena otak kita atau sel-sel otak kita bekerja, yang namanya beta amyloid. Protein ini harus dibersihkan, dan bila mana kita tidur, maka pembersihan itu akan terjadi. Sehingga kerusakan otak, sel-sel otak itu akan bisa dicegah. Tetapi jika kita tidak tidur, maka protein sampah ini atau beta amyloid yang juga disebut dengan protein Alzheimer itu akan tetap ada di sana. Dan protein ini akan mengendap seperti kerak dan akan merusak elastisitas daripada sel-sel otak. Sehingga salah satu fungsi utama dari sel otak adalah untuk mengingat atau memori. Tetapi oleh karena adanya protein sampah ini, maka kemampuan untuk mengingat akan menurun. Itulah sebabnya salah satu fungsi yang penting pada malam hari ketika kita tidur adalah dibersihkannya protein sampah ini. Jadi jangan lupa, bahaya paling buruk yang dapat kita peroleh jika kita tidak tidur teratur, tidak tidur cukup dalam waktu yang lama, akan terjadi penurunan daya ingat. Bagaimana dengan diabetes? Apakah saudara saat ini sedang bergumul, sedang mengalami sakit diabetes? Coba lihat. Mungkin Anda kurang tidur karena ternyata kita tahu bahwa komorbid yang paling sering atau penyakit penyerta yang menyebabkan perburukan pada pandemi COVID ini paling tinggi adalah diabetes mellitus. Dan coba lihat diabetes mellitus dengan tidur. Ternyata dari berbagai mekanisme kalau kita lihat di dalam alur ini akan terjadi diabetes pada satu saat nanti. Bisa terjadi perburukan atau menjadi berat oleh karena kita lihat bahwa ternyata akan ada metabolisme lemak yang jadi ngaco. Kemudian orang akan mudah lebih gemuk kalau tidak tidur pada malam hari. Demikian juga akan terjadi peningkatan hormon-hormon stres yang akan meningkatkan gula darah. Jadi tidur adalah obat untuk membuat gula darah itu normal, boleh dikata obat alamiah. Dan juga kurang tidur akan membuat protein-protein di dalam tubuh kita, substansi-substansi kimia yang disebut sitokin, yang akan menyebabkan peradangan yang hebat itu akan diproduksi dengan lebih banyak. Itulah sebabnya jika kita tidak tidur cukup dalam waktu yang lama, tidak heran satu saat mungkin kita akan mengalami diabetes.
Dan mari kita lihat, ini ada satu gambar bahwa orang yang diabetes, maka tempat nempel virus COVID-19 itu akan lebih banyak. Dan tempat nempelnya ini ada di mana-mana. Di dalam tubuh kita termasuk jantung dan di pankreas, di mana insulin itu diproduksi. Jadi Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, tidur atau istirahat itu sangat penting. Mengapa? Sudah ada bukti di alam dari ciptaan Tuhan bahwa ada mekanisme siklus terang dan gelap. Malam digunakan untuk tidur, dan tidur pada malam hari merupakan pengontrol gula darah, pengontrol tekanan darah yang alami. Gak perlu kita beli. Kita hanya naik ke tempat tidur kemudian kita tidur. Yang kedua, pada malam hari diproduksi sel pembunuh alami atau natural killer cell. Kemudian pada malam hari ada hormon melatonin yang nanti akan saya sedikit jelaskan sebentar setelah slide ini. Kemudian pada malam hari ada hormon pertumbuhan atau growth hormone yang akan menolong mereparasi sel-sel tubuh kita yang rusak, yang akan menolong produksi antibodi bila mana kita terpapar oleh satu penyakit termasuk virus. Dan pada malam hari diproduksi hormon prolaktin yang juga membantu peran atau tugas daripada growth hormone atau hormon pertumbuhan yang sangat penting. Jadi kebiasaan tidur yang cukup akan menjadikan gula darah atau tekanan darah kita terkontrol. Jadi penting sekali hukum yang kedua dari 10 hukum kesehatan. Dan apa yang Tuhan lakukan pada malam hari ketika kita tidur yang akan berperan untuk membuat kita terbebas atau terjaga daripada berbagai kuman penyakit? Nih dia. Pada saat kita tidur malam, tadi saya sudah sebutkan tentang adanya natural killer cell, ternyata itu diproduksi kalau kita tidur cepat. Kalau kita tidur jam 9, mulai jam 9, jam 10. Akan terjadi penurunan yang sangat tinggi bila mana kita tidur lebih dari jam 10 atau jam 11, apalagi tidur sesudah tengah malam. Ini dia yang dilakukan oleh sel natural killer sebagai sel antivirus alamiah. Kita sekarang masih di pandemi, tapi kita senang karena Tuhan mempunyai antivirus alamiah akan kita dapat ketika malam hari kita bisa tidur lebih cepat. Ini dia tadi saya sudah sampaikan tentang perannya ya. Kemudian kapan tidur yang terbaik? Yaitu malam hari. Sudah kita lihat bahwa ternyata gelap itu ada fungsinya. Karena pada malam hari ada hormon melatonin yang hanya diproduksi malam hari. Dia dirubah dari serotonin yang diproduksi pada siang hari. Pada malam hari di otak kita akan dirubah menjadi melatonin. Dan sangat ajaib. Tuhan memberikan gelap itu. Tuhan memberikan gelap itu pada malam hari ketika kita tidur. Dan mata kita kalau kita tutup dan cukup gelap. Jadi semakin gelap semakin baik. Ternyata perubahan serotonin menjadi hormon melatonin ini semakin baik, semakin optimal. Dan kita tahu apa fungsi melatonin ini banyak banget. Melatonin itu akan membuat kita segar. Melatonin itu akan membuat kolesterol, tekanan darah ini ternyata akan turun. Kemudian dia juga bersifat sebagai anti radikal bebas. Jadi anti inflamasi sehingga akan mencegah atau melawan tumor, merupakan hormon awet muda. Ya, selain growth hormone. Dan kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu ada yang penting, yaitu ini dia tadi. Saya sampaikan tadi bahwa ada protein sampah di otak, yaitu protein beta amyloid. Ternyata melatonin ini kalau ada sampah di otak, yaitu protein beta amyloid ini, melatonin akan melindungi. Kalau ada sel-sel yang sudah ada kerak dari si beta amyloid ini, dia akan melindungi sel otak kita dari kerusakan, sehingga hormon melatonin yang diproduksi ketika kita tidur malam itu akan menolong supaya otak kita tetap berfungsi dengan baik, sehingga kepikunan, Alzheimer yang kita takutkan itu akan bisa dicegah ya. Jadi melatonin diproduksi ketika ruangan gelap, ruangan tidur gelap.
kemudian dia akan mulai diproduksi jam 9 sampai 11 malam dan puncaknya pada jam 2 subuh. Dan ini dia, jangan lupa dia akan semakin tinggi produksinya kalau kita berjemur pada siang hari dan kalau kita berolahraga. Tentu ini juga adalah paket dari hukum kesehatan hidup sehat yang lain yang juga kita pelajari. Jadi semakin gelap semakin baik. Yang terbiasa tidur pakai lampu, nyala lampu, sudah harus merubah kebiasaannya secara perlahan-lahan. Ini salah satu penelitian dari Sang dan kawan-kawan pada orang dengan COVID, apalagi dia COVID yang berat, ternyata melatonin juga dipakai sebagai suplemen untuk bisa menolong pemulihan lebih cepat. Dan yang ketiga tadi, hormon pertumbuhan, hormon awet muda akan meningkatkan efisiensi otak kita, pemulihan sel-sel tubuh yang rusak. Dan kalau kita tidur tenang, tidur nggak pikir-pikir yang jahat tentang orang lain, yang jelek tentang orang lain, kita akan mudah tidur. Dan ketika kita tertidur lelap, maka hormon pertumbuhan atau growth hormone ini akan diproduksi. Dan kebutuhan tidur kita sehari-hari akan berubah sejalan dengan pertambahan usia. Pada bayi, kalau bayi baru lahir, kerjaannya cuman mewek atau menangis dan kemudian minum susu. Tetapi dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya umur, maka kebutuhan tidur kita akan semakin berkurang. Sejalan dengan menurunnya produksi melatonin di otak kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat sel yang terpenting adalah istirahat. Dan istirahat yang banyak saya ingat-ingatkan dari tadi adalah istirahat tidur pada malam hari. Selain itu tadi, istirahat berpikir hal-hal yang akan membuat kita jadi bete. Istirahat dari merencanakan hal-hal yang negatif, karena itu juga akan mempengaruhi kualitas sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak kita. Dan Tuhan sudah menciptakan istirahat gratis buat saudara dan saya pada malam hari. Tuhan telah menciptakan malam lebih dahulu, barulah siang. Apa artinya? Dia menyuruh kita untuk mendapatkan pemberiannya, yaitu istirahat yang cukup. Agar kita boleh dipulihkan, agar kita boleh disiapkan untuk melakukan aktivitas kita pada siang hari berikutnya. Kita boleh baca ini di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk orang dewasa, dibuktikan secara ilmiah ada 7-8 jam waktu tidur setiap hari. Saya bergumul juga dengan hal ini dan saya yakin ada banyak di antara pemirsa yang saat ini bersama-sama dengan saya juga bergumul. Tapi mari kita ambil komitmen karena kita tahu apa manfaat daripada obat alamiah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang berbahagia, ketika kita tidur, Tuhan memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Terus bagaimana? Bagaimana kalau saya sudah terbiasa tidur kurang? Gak bisa kalau saya tidur lama, saya jadi bawaannya pusing. Jangan khawatir. Ada tips yang akan saya bagikan pada saat ini. Tips penting untuk tidur bagi kita yaitu, pertama, kita harus komitmen dulu. Kita harus komitmen agar kita tidur tidak larut. Tidur tidak larut itu adalah tidur sebelum jam 10 malam. Ini kebiasaan yang harus kita bangun, kebiasaan yang harus kita mulai. Memang ada yang mungkin kerjanya malam ya, ada jaga malam, dokter atau perawat, tetapi tidak ada di Indonesia. Kita bersyukur oleh karena pemerintah telah menentukan bahwa tidak boleh jaga lebih dari 3 malam berturut-turut. Dia harus istirahat, harus dia pulihkan dulu, baru nanti kemudian minggu berikutnya dia boleh jaga malam kembali. Dan jadi kalau kita diberikan pilihan setiap hari, marilah kita berkomitmen untuk memilih kita tidur jangan larut, karena ini mempunyai dampak. Penyakit-penyakit yang
menakutkan buat kita, penyakit-penyakit yang bisa kapan saja akan merenggut nyawa kita, akan menjadi ancaman bila mana kita tidak tidur cukup setiap hari. Jadi pertama adalah komitmen. Yang kedua, ini sangat penting Bapak Ibu, yaitu kita harus selesaikan masalah sebelum tidur. Menyelesaikan bukan berarti bahwa kita harus tuntas, menyelesaikan dalam arti bahwa kita harus membuang itu dari pikiran kita, menyelesaikan itu di dalam pikiran kita. Jika ada masalah yang harus kita rampungkan, kemudian sudah jam tidur, nanti kita letakkan dulu. Katanya ada seorang, kita lepas ada pohon di situ, kita gantungkan di situ dulu, kemudian kita tidur. Nanti besok pagi kita ambil lagi untuk kita selesaikan selanjutnya. Dan adakah kita menyadari, Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada masalah yang justru paling mempengaruhi sehingga orang mengalami insomnia atau tidak bisa tidur, yaitu beban pikiran. Saya yakin tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah, tidak ada orang yang tidak mempunyai beban pikiran sebagai orang dewasa misalnya. Akan tetapi, jika hal-hal yang negatif kita izinkan terus ada di dalam pikiran kita, pada waktu kita mau pergi tidur, ingat tadi sel natural killer dipengaruhi oleh kita berpikiran negatif. Kemudian itu akan membuat kita susah untuk rileks, sehingga kita susah akan untuk tidur. Itulah sebabnya kita harus berkomitmen. Pertama, untuk tidur, jangan telat. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah yang paling krusial, masalah yang paling menimbulkan pergumulan adalah untuk kita mengampuni orang lain dan mengampuni diri kita sendiri. Seringkali rasa marah, dendam kita bawa sampai ke tidur kita. Termasuk kita marah kepada diri kita sendiri. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya begini-begini? Kenapa saya begitu-begitu? Dan itu akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita, kita harus pilih untuk tidur lebih cepat, untuk tidur cukup setiap hari. Karena jika tidak, orang lain nggak bisa tidur buat kita. Kita yang harus tidur buat diri kita sendiri. Sehingga sel-sel kanker, jika ada di dalam tubuh kita, apakah karena keturunan atau apapun itu kebiasaan kita yang kurang baik sebelumnya, kemudian ada hipertensi, meskipun mungkin ada keluarga kita punya bakat, tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk saya mau tidur cukup setiap hari sedapat mungkin, maka itu akan menolong kita. Kemudian yang berikut, yaitu jangan panik. Kalau kita susah tidur, jangan panik, karena saya sudah terbiasa tidur jam 12, jam 1. Tapi saya bangunnya jam 7. Cukup sebenarnya, tetapi berbeda. Tuhan sudah merancang kita tidur jam 9 dan kita tidur jam 1 malam. Meskipun sama-sama 7 jam, akan berbeda hasilnya buat kesehatan kita. Tetapi jangan panik. Kalau kita sudah terbiasa kurang tidur, kita membiasakan kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baru itu secara bertahap. Mungkin kita mulai 15 menit. Kalau kita sudah biasa, misalnya kita sudah biasa tidur jam 12, kita majukan 15 menit, belum terlalu terasa. Kemudian kita majukan lagi beberapa malam, kita majukan dan seterusnya sampai kita sudah tidur paling tidak di bawah jam 10. Jadi jangan panik, karena kalau panik malah kita nggak akan bisa tertidur. Kita akan bolak-balik, kita akan putar sini sana untuk bisa tertidur. Jadi tips yang ketiga yaitu kita jangan panik kalau kita sedang membiasakan untuk tidur cukup, tidur lebih cepat setiap malam. Jangan panik kalau kita punya masalah yang sukar kita lepaskan, karena ada tips yang keempat yang saya pikir dan saya yakin sangat penting, yaitu kita harus berbicara dengan Tuhan. Sebelum kita tidur atau sedang kita mau tidur, kita berbicara dengan Tuhan. Karena nanti jika kita tidak bangun lagi, kita nggak usah khawatir.
Karena kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan tentu saja kita nggak akan berbicara dengan Tuhan sambil mendendam, memaki-maki orang lain. Kita akan berbicara dengan Tuhan. Yang benar adalah ketika Tuhan, bantu saya. Tuhan, tolong saya. Ini masalah-masalah yang saya belum bisa selesaikan hari ini. Tapi saya mau gantungkan itu padamu Tuhan. Saya mau tidur. Kadangkala di dalam melakukan pelayanan setiap hari, tentu saya sebagai manusia, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sedang berpikir, kita sedang bergumul, ini masalah ini terlalu berat, nggak bisa selesai. Tapi kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Kita berbicara, Tuhan, saya mau tidur. Tuhan, saya mau nyenyak malam hari ini. Tuhan janji bahwa Tuhan akan memulihkan saya. Tuhan akan menolong saya. Karena itu saya mau serahkan semua beban dan masalah saya ini kepada Tuhan. Dan buatlah saya tertidur. Kadang belum cukup satu kali ngomong. Kemudian Tuhan, saya mau tidur. Tuhan tolong saya mau tidur. Dan akhirnya tertidur. Saya yakin ini pun bisa menjadi bagian para pemirsa dimanapun Anda berada. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tidak mungkin kita meminta yang baik, kemudian Dia tidak akan memberikan. Tetapi tentu saja kita harus rela melepaskan. Yang tadi nomor 2, yang kemudian nomor 3. Masalah-masalah itu harus kita lepaskan. Karena kalau kita tidak mau lepaskan, maka Tuhan juga tidak akan menolong kita untuk menjadi nyenyak tidur kita. Sehingga saya yakin keempat tips yang saya sudah bagikan pada saat ini akan menolong kita. Ingat, malam hari, tidur pada malam hari adalah pengingat bahwa tubuh yang sehat adalah karunia Tuhan. Jika tubuh kita sehat, jangan pernah kita berbangga diri, menyombongkan diri. Oh, karena saya olahraga, oh karena saya makan yang sehat, oh karena saya begini, saya begitu. Tidak. Mengapa? Karena sepertiga hidup kita dipulihkan oleh tangan Tuhan ketika kita sedang tidur. Persiapan-persiapan untuk menghadapi kuman penyakit yang ada di sekeliling kita dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jangan pernah kita memberi kredit kepada diri kita sendiri kalau kita sehat. Malam hari, saat dimana kita tidur, adalah pengingat harian yang sangat baik untuk kita perhatikan bahwa tubuh yang sehat adalah karunia Tuhan. Hidup sehat, 10 hukum kesehatan yang dibagikan dan menjadi program Rumah Sakit Advent Bandung yang merupakan 10 obat alami. Sangat sayang kalau itu tidak kita miliki. Saya terus bergumul, saya yakin Bapak Ibu, pemirsa sekalian juga bergumul, tetapi untuk kepentingan kita, mari kita pilih untuk tidur yang cukup setiap hari, sehingga kita bisa terbebas, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan seperti serangan jantung, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kanker, dan tentu saja disertai oleh obat-obat alamiah yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan untuk tetap sehat, kita semua tetap sehat. Karena hidup sehat adalah sesuatu yang sangat berharga yang akan membuat kualitas hidup kita akan semakin baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.